Kagak jelas sekali kau ini ya. Ah, saya 1 detik mandang, hafalan hilang 1 juz loh. Ya. Halo Mbak Seleo Rosari. Banyak kali bikin pipi Leo. mbaknya ya. Mbak Rosari aja saya Jangan, panggil Cleo ya. aja. Boleh, Cleo Rosari boleh, aja. Cleo. Cleo. Ntar ke Seleo lagi. Ya. Enggak. Ah, Kalau lidahnya benar nggak bakalan ke Leo. Nggak hmm, bakalan ke Leo, Bang. Ini temanya hmm. masih tetap Yesus ciptaan Allah nih. Iya, tetap. Makanya kan saya kan bilang sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan berstatement seperti itu. Makanya masuk Katolik biar tahu Yesus itu siapa. Oh, gitu. Baik, Iya. masuk Katolik dulu Itu agar kan tahu statement, itu Yesus kan itu statement siapa. Baik, statement dari Islam kan. baik, Mbak. Kalau kalau begitu, tokoh di Kristen itu atau di Katolik itu Yesus ya, Tokoh apa? tokoh utamanya. Enggak, itu kan kalau tokoh utamanya Allah Tritunggal dong. Oh ya, baik. Kalau gitu, kalau Anda ngajak saya ke Katolik, tolong carikan dong perintah Yesus agar mengikuti Katolik gitu. Masuklah ke Katolik. Sebenarnya kalau Hmm, Yesus sih tidak membawa agama, Bang. Tidak hmm, membawa agama, tidak mendirikan, tidak membawa agama, tapi Yesus itu membawa kerajaan Allah gitu. hmm. Kerajaan Ya, Allah. kalau ini judul saya ini Yesus ciptaan Allah itu dari Bible juga. Oh gitu. Hmm, Kalau dibilang ciptaan sih ya Yesus adalah Allah itu sendiri karena gini loh. Jadi Allah itu kan Tritunggal itu dia mempunyai firman gitu. Kalau Yesus itu firman Allahnya itu sendiri yang diturunkan ke dunia gitu untuk dia memberikan penyebaran ajaran-ajaran yang mengenal Allah supaya mengenal Allah gitu loh Bang. nah, baik. Ini saya bukakan buat Anda ya. Nih, ya, Wahyu 3:14, oke? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini Amin, Mbak? Yesus. Yesus adalah saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Gini, ini dikutip dari mana? Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Jadi dari Wahyu 3 nomor 14 ini apa ya? Dia mengutip karena bicara ciptaan Allah karena Yesus kan berbentuk fisik seperti manusia, Bang. Gitu. Ya, berarti ciptaan kan? eh Apa ya? Diturunkan, Bang. Sebenarnya dia menyerupai, jadi menyerupai manusia kayak gitu. Waduh, waduh, waduh. Iya. Loh, kan mau menyerupai ya mau turun berarti dia ciptaan kan gitu. Loh, tapi kalau misalkan nggak ada Yesus dulu mana ada istilah istilah umat manusia itu mengenal Allah kan gitu. Ya betul. Ya, cuma Kalau kita kita mm, kita ini kita lihat konsep teologinya Kristen tentang masalah ketuhanannya. Nah, gimana ini? Yesus itu dari ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah. permulaan dari ciptaan Allah, ya memang Yesus itu diturunkan, diciptakan seperti manusia, Bang, gitu. Wujud fisiknya seperti manusia. Itu dalam konteks itu wujud seperti manusia. Jadi dia bilangnya ciptaan gitu loh. Jadi Yesus di sini Kata-katanya. ciptaan ya. Iya, itu secara fisik, tapi Oke. secara kepribadian itu bukan kayak gitu. Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Ya Gitu. kalau Yesus itu ciptaan, Mbak, ngapain Anda nyembah ciptaan? Lebih baik nyembah langsung ke Tuhan.
Bagaimana Yesus Ya, mengajarkan cara langsung ke Tuhan? Ya, contoh kita lihat Matius 11 nomor 25 tuh. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kayak kayak gitu kan? Matius. 11 nomor 25. Iya, memang. Kalau misalkan gini loh, Bang. Jadi Yesus ini kalau misalkan tidak diturunkan, ini kan umat ini nggak bakalan kenal Allah gitu, Bang. Kenal Allah dan Yesus ini kan mengajarkan kepada umatnya supaya mengenal Allah gitu loh. Mengajarkan berbuat baik kayak gitu. Nah, Hmm. terus perilaku yang di dunia seperti apa gitu. Tapi kalaupun Yesus ini bukan Allah sendiri, kenapa hanya Yesus yang berani berkata, akulah yang yang di Yohanes 14 ayat 6 itu Hmm. berbicara bahwa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang Oh, pun yang yang dapat bisa bertemu Bapa tanpa melalui aku. Coba. baik, Hanya Yesus yang berani berkata begitu, Bang. baik. Waktu Yesus berkata seperti itu, dia tujukan kepada siapa itu perkataan? Kepada umat. Bukan, kepada Filipus. Mana buktinya? Coba Anda baca perikopnya. Yohanes 14 nomor 6 itu. Kepada Filipus itu. Ya, bukan kepada Karisteng, bukan. Kepada umat, Eh, Bang. Mana coba dibukain dulu. Dibukain dulu. nih, ya, saya ini ya. Ya, teman-teman. Nih kata Yesus ya. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus ya. Dia di sini berbicara kepada siapa ya? Berbicara kepada siapa? Kata Yesus kepadanya. Nih, ya, dia berbicara kepada Thomas, ya. Thomas dan Filipus. Nih, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Ah, jadi kan ini bukan untuk Kristen, tapi untuk pengajaran murid-murid Yesus dari bangsa Bani Israel, Filipus dan Thomas. Kenapa malah diambil Kristen gitu? Ya itu kan Gitu. yang nantinya Filipus akan menyebarkan ajaran itu juga, Bang. Maksudnya memberitahukan kayak gitu. Gitu artinya apa Mbak? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu saya tahu, saya pun yakin Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup bagi Yahudi. Ya, bagi bangsa Israel. Saya yakin itu ya, dan saya pun beriman bahwa dia adalah jalan gitu dari Bani Israel. Nah, Gitu. itu di saat ada perjamuan Yesus itu kan Yesus memberitakan kepada umat, Bang, kayak gitu. Memberitakan saat perjamuan. Coba begini aja, Mbak Rosari. Coba cari Ayo, perintahnya, ya, perintahnya di kitab Anda itu. Adakah Yesus itu menyuruh Anda jadi Kristen atau menjadi Katolik? Terus adakah Yesus menyuruh untuk ke gereja? Terus adakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan kan aku? Banyak yang nggak ada gitu loh. Gimana? Bang. Kalau Ah, ini emang di situ tidak tertera ya, Bang. Cuman setidaknya ini ajaran Yesus gitu loh. Ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan, Bang, gitu. Ajaran Yesus, Bang. Mbak, Anda buka Matius 10 nomor 5. Di situ Yesus melarang muridnya
untuk mengajarkan ajarannya keluar bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran lokal ya untuk bangsa Israel. Coba Anda buka. Bentar ya. Matius, bentar Bang. 10 nomor 5. Matius berapa? Matius 10 nomor 5. Sebentar. Aduh. Bentar Bang. Apa pula yang di YouTube senyum-senyum. Menolak waras Totok Aprianto. Iya Bang. Matius berapa tadi? Matius 10 nomor 5. 10 nomor 5. Sebentar ya. Aduh, lowbat malah Bang. Bentar. Ini aku buka di handphone yang satunya. Bukain aja coba Bang. Baik. Nih Mbak. Apa kata Yesus? Nih. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Janganlah kamu menyimpang ke jalan. Nih, melainkan apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ajaran Yesus itu ajaran lokal hanya untuk Israel, hanya untuk Israel, hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Dan di Al-Quran pun juga ada, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, dia diutus untuk Bani Israel, gitu. Gitu Mbak. Sebenarnya kalau dibilang ada ayat yang Yesus mengajarkan tentang itu sih nggak ada Bang. Cuman memang ya Yesus sendiri yang mengajarkan gitu Bang. Iya, makanya kalau kita mau mengikuti Yesus bukan jadi Kristen, bukan, tapi berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Contohnya seperti apa? Yang seperti saya jabarkan kemarin tuh, ya, yang tentang masalah sujud gitu. Itulah ajaran Yesus yang asli. Tapi ada Katolik Ortodoks juga ada yang sujud kok. Ya, terserah kan. Yang penting kan jelas apa yang dilakukan oleh para nabi kan seperti itu. Iya, memang di kami juga yang Ortodoks juga sujud. Nah, jadi begitu Mbak. Untuk masalah ajaran Yesus tidak diajarkan di luar Bani Israel. Jadi dia hanya diutus untuk Bani Israel. Makanya ditegaskan oleh Al-Quran, wa rasulan ila Bani Israel. Bukan untuk wa rasulan ila Bani Indonesia. Mana ada wa rasulan ila Bani Indonesia. Aduh. Gitu. Terus saya boleh nanya nggak? Silakan. Untuk aku pernah simak tuh Al-Maidah 38. Coba buka Bang. Kenapa dengan Al-Maidah 38? Iya, kok serem banget ajarannya. Al-Maidah 38. Baik. Oke, serem katanya mbaknya ya. Oke, baik. Serem. Tentang masalah mencuri kan? Iya. Nih.
Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya, pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus kenapa dengan itu? Iya, kenapa harus dipotong tangannya? Kenapa harus dipotong gitu loh. Oke. Iya. Kenapa harus dipotong? Itu Itulah kan hukum. menghakimi. Itulah hukum dari Allah, daripada Allah siksa di neraka lebih baik dipotong tangannya gitu. Kayak gitu. Kan Anda juga pernah mendengar di dalam Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi kan? Gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ah, Di mana lo coba lihat? di kitab Anda. Itu perjanjian lama. Biasanya kan bacanya perjanjian lama. Nih, Matius 5:38. Ya. Kata Yesus, ya, ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan gitu. Maka kalau mencuri ya ganti tangannya. Nah, gitu. Itu kata Yesus. Memang ajaran para nabi seperti itu, daripada disiksa Allah di neraka ya, gara-gara mencuri lebih baik dipotong tangannya gitu. Perjanjian baru yang dikatakan oleh Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan di perjanjian, Bang, perjanjian. Perjanjian baru. Perjanjian. Ini perjanjian apa baru? Iya, di Matius 5 itu. Tentang ajaran Yesus. Garam dunia dan terang dunia. Coba dibaca full, Bang. Biasanya bacanya cuma separuh doang. Kalau dibaca full, perikopnya aja garam dunia dan terang dunia judulnya. Nih. Yesus dan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Yesus. Mbak sendirilah yang baca. Jadi nggak terlalu ngeri, tapi lebih ngeri yang kayak gini, Mbak. Ya, lebih ngeri kayak gini nih. Ya, nih Mbak. Ini perkataan Yesus nih. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri ini. Coba atasnya, coba Bang, atasnya Bang. Nih. Tentang apa ini? Nih, perumpamaan uang mina. Ya. Ini perkataan Yesus, ya. Tinta merah. Lebih ngeri ini, ya. Kata Yesus, ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau kita melihat yang konteks yang lain banyak juga, Mbak. Nih tentang masalah Amalek zaman dulu, ya. 1 Samuel tuh, ya, tentang Amalek tuh. Nih, Mbak, coba lihat. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, anak yang kagak salah loh, ya. Lembu maupun domba, unta maupun keledai, sampai hewan pun kena gitu loh. Sadis di Bible ini, iya, sampai anak menyusu kena, sampai hewan kena, sadis, Mbak.
Gitu. Jadi hal-hal lumrah lah kalau kita mencuri dipotong tangan itu artinya hukum syariah, hukum hukum had itu, gitu. Nah kan saya kasih perbandingannya kepada Anda. Kalaunya kita ya teman-teman semuanya di dalam agama Islam kita mempunyai aturan perang gitu ya. Aturan perang kita tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak tanaman. Tuh aturan perang dalam Islam tuh ya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh yang telah menyerah. Tuh aturannya ada. Tapi kalau yang ini sampai keledai pun habis. Katanya oke. Ya, aturan ada katanya. Tapi kenapa dengan kasus yang di Sukabumi tuh seenaknya sendiri main hakim? Oh, kalau kayak gitu Mbak, itu urusan bukan masalah ajaran, tentang masalah pemerintah daerah setempat itu kayak gimana prosedurnya. Loh, mereka kan setidaknya itu apa ya, mengkhawatirkan bahwasanya eh, dia kan mayoritas kan ajaran di sana itu kebanyakan itu mayoritas itu di Muslim ya, gitu loh. Hmm. Saya dengar beritanya gitu. Terus dia ada dengar apa acara tersebut, kegiatan tersebut mereka langsung mengadili gitu, menghakimi sendiri kayak gitu. Hmm. Jadi mereka itu takut akan mengkhawatirkan akan penyebaran agama tersebut di sana gitu loh. Nggak ada kekhawatiran sih Mbak. Kalau saya lihat dan saya baca beritanya, terus saya meminta penjelasan dari orang-orang yang terkait itu ya, masalah Cidahu. Di Cidahu itu sudah diberikan warga peringatan gitu ya, peringatan. Kalaunya mau jadi tempat ibadah, diurus izinnya gitu. Gitu. Diurus izinnya. Bukan berarti semaunya gitu Mbak. Jadi itu bukan masalah terkait masalah ajaran, bukan. Nggak ada itu terkait masalah ajaran Cidahu itu, tapi pemerintah daerah setempat gitu. Iya, tapi setidaknya kan harus jangan langsung main hakim gitu, keroyokan main Oh rusak Mbak, gitu kan. saya pun nggak sepakat pengerusakan karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat membenci kerusakan gitu. Rusak-rusak kaca dipecah, terus meja itu saya nggak membenarkan itu, nggak membenarkan. Oke? Ada lagi yang Anda tanyakan? Kalau tanyakan sih nggak ada. Itu aja sih pasti. Saya cuman bahas yang katanya Yesus ciptaan Allah itu yang aku jelaskan tadi gitu. Iya, Banyak nih kan kemarin ciptaan pada tuh. bilang, Tuh dalilnya. Wahyu 3 nomor 14 dalilnya bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus mempunyai Tuhan dan dia menyembah Tuhannya. Mau tahu Yesus menyembah Tuhannya? Yohanes 4 nomor 22. mana? Lihat. Yohanes 4 nomor 22 nih. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu punya Tuhan. Nih. Yohanes 4:22. Iya, cuman Yesus itu kan lagi mengajarkan kepada umatnya, Bang. Makanya dia berbicara ada Tuhan gitu loh. Nah, Kita punya Tuhan gitu loh. kamu menyembah, nih kata-kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayo. Ya itu kan lagi berbicara dengan Yesus pun menyembah dia Mbak dengan murid-muridnya. Ini kan perikopnya bersama apa nih, terkait tentang masalah apa nih perikopnya?
percakapan dengan Samaria gitu kan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus punya Tuhan, Mbak. Dia pun menyembah. Iya, dia kan lagi mengajarkan umatnya, Bang. Dia sedang mengajarkan umatnya itu. Waduh, mengajarkan umatnya. Bukan mengajarkan umatnya, itu percakapan. Ya, percakapan dengan orang Samaria. Bukan mengajarkan kepada umatnya. Gimana sih, Mbak ini? Ya, Gak bisa, nggak bisa kita memaksakan keimanan itu agar sama dengan apa yang kita yakini. Tapi kalau kita belajar di dalam kitab suci masing-masing sendiri gitu ya. Mari kita berpikir gitu, afala taqilun, afala tatafakkarun. Nggak bisa kita paksakan mau mencari alibi atau menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lebih besar. Susah, Mbak. Mm-mm. Kok ketawa? Dia bagaimanapun juga nggak akan bisa ini, Bang. Kok ketawa? Iya itu. Nggak, maksudnya Ada lagi itu kata teman, ada lagi yang dipertanyakan. gini. aku juga mau kasih paham Ya juga nggak salah. terserah Anda saja kan, dari penjelasan saya, dari dalil yang saya sampaikan. Terserah Anda percaya atau tidak, Anda imani atau tidak gitu. Udah deh, cukup deh. Iya. Nggak. Makanya apa, Mbak? Kata saya apa? Ya teman-teman semuanya catat nih ya, jadikan PT. Andai ya ada agama di luar agama Islam, agama itu benar, maka saya yang lebih duluan murtad daripada puluhan ribu orang ini. Ya, saya lebih duluan murtad daripada Anda semuanya. Karena saya belajar perbandingan agama, mempelajari Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang lainnya gitu. Kalau ada kebenaran di luar Islam, saya yang lebih duluan murtad, bukan Anda. Jadi, istiqomahlah dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Itu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Muhammad. Bukan. Quran surah Ali Imran ayat 102. Iya, jadi lembutkanlah hati ya kayak gitu. Nggak perlu kita menyangkali. Kalaunya kebenaran di depan mata, ya mau kayak gimana? Kita nggak akan bisa mengelak gitu. Oke, Mbak. Oke. Ada lagi? Nggak ada sih pertanyaan. Ya Ustadz udah. mau nanya apa? Kalau saya kagak bertanya, Mbak. Kagak. Kenapa? Oh ya, kemarin pertanyaanku belum dijawab. Apa itu? Kemarin terakhir yang buat PR. Mana yang tadi? Waduh, berapa istri saya katanya ya. Oh ya, nih, ini loh maksudnya supaya gini. Laki-laki kan harus menghargai wanita. Mengakui gitu loh. Wah, kalau gini Mbak, kalaunya masalah wanita dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Serius. Masa dimuliakan, betul dimuliakan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, hai Nabi Muhammad, siapakah di dunia ini yang kutaati selain Allah? Siapa? Masa? Kata Nabi Muhammad, Siapa? ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa yang kedua hai Nabi? Lalu ibumu. Ditanya lagi yang ketiga,
Siapa lagi Nabi? Ibumu. Ditanya lagi yang keempat, siapa lagi Nabi? Bapamu. Kasihan kali yang laki-laki. Iya, itu memang kita harus menghargai ibu. Tapi kalau istri, Nah, kayak gitu kalau ya. ke Jadi wanita, kalau istri, coba dijawab dulu. Ah, enggak, dijawab dulu. Jawab dulu. apa? Kalau ke istrinya bagaimana? Itu tadi jawabannya ibumu. Hmm. Ibumu semua jawabannya. Coba kalau istriku gitu nggak ada kan? Coba. Coba, entar dulu, jangan ketawa. Jadi Jangan jadi ketawa. gini, Mbak ya, kalau di dalam Islam itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tidak memandang gender, semua sama, baik laki-laki atau perempuan. Ya, Iya, tahu. tetapi apa yang membedakan yaitu ketakwaannya di hadapan Allah. Itu Bang, bentar, dicantumkan Bang. di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu. Nah, Iya, cuma tahu. ada beberapa tata cara yang memang dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i gitu. Jadi, perempuan itu mereka punya hak mulia dalam Islam. Iya, kita harus menghargai seorang ibu karena dia yang mengandung kita, karena dia akan melahirkan kita. Coba ada nggak pernyataan istriku gitu loh, atau istrimu gitu loh? Ada nggak gitu? Dihargai. Istri. Iya, 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 iya. Mbak, seorang istri itu dihargai, Mbak. Banyak dalam Islam itu. Coba Mbak belajar menghargai Mana istri. ada yang ada tuh pada nikah siri di belakang. Iya, bukan itu, dikasih melulu. Nikah siri kan, gitu. Nikah siri di belakang. Hmm. Kristen ada nggak kalau di Kristen? Di Kristen nggak boleh. Hmm, 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 Nggak boleh. hmm. Dan di Katolik kalau misalkan kayak isu-isu tentang pendeta, kebetulan kan kami bukan pendeta kan. Di Katolik itu Romo. Romo tidak boleh menikah. Nggak ada Romo yang menikah. Kalau menikah Karena nggak apa, boleh jadi Mbak? Romo. Karena apa, Mbak? Seorang istri itu di dalam Islam dia membawa mahkota kewibawaan suaminya gitu. Makanya harus berhijab, ya, berpakaian sopan gitu. Itu membawa wibawa suaminya. Jadi seperti itu. Perempuan lagi, istri itu. Iya, di kami juga ada gitu. Hmm. Ada yang menutup, sama aja di Islam itu menutup aurat. Di kami juga ada yang berhijab, juga ada Katolik gitu. Yang bukan hijab sih namanya apa ya, kayak Salah Mbak, kalaunya di Kristen perempuan kayak budak. Nih, kok kayak nih, budak sih. iya. Nih, saya kasih ayatnya ya. Nih ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suami di Kristen itu setara dengan Tuhan, Mbak, ya. Setara dengan Yesus, ya. Gitu. Makanya dianggap budak perempuan. Kalau laki-laki di Kristen, wow, udah setara dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Iya, Eh, karena kan apa? eh, Karena kan suami kan sebagai imam keluarga, maksudnya begitu loh Bang. Sebagai imam keluarga gitu, bukan berarti memperbudak, tidak gitu. Tetap suami iya. pun harus Tapi menghormati perempuan. di Islam kagak ada kayak gini, seorang suami kayak Tuhan. Suami itu memang dihormati gitu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, pemimpin gitu. Bukan seperti kayak Tuhan. Tuhan tunduk kayak Tuhan. Aduh. Kalau suaminya pemukul gimana? Kan gitu ya. Kalau suaminya pukul tiap hari kayak gimana? Masa tunduk? Kan enggak. Islam punya solusi. Ada walinya panggil. Kan gitu. Kalaunya tidak bisa, mediasi ke pengadilan agama. Lah kalau Kristen gimana? Kagak boleh nikah, kagak boleh cerai kecuali karena zina. Waduh, nanti kalau kagak Nah, boleh cerai, tiap hari suaminya pukulin Anda, tiap hari Anda dikasih lapar, kagak dikasih duit, nikmati aja kalau kayak gitu.
Karena apa? Karena nggak jina, nggak bisa dicerai, nggak bisa. Nikmati aja kalau kayak gitu. Nggak ada solusi, nggak ada kehormatan bagi perempuan gitu. Kalau di Tapi Islam Bang, bagi perempuan ada walinya, ya ada walinya, ada pengadilan agama yang melindungi gitu. tapi Hmm. Bang ada kalau misalkan ada laki-laki yang berbuat seperti itu nanti dia akan dikucilkan di gereja, Bang. Gitu. Ya Dia gitu. dikucilkan akan dikucilkan di gereja dan pasti akan apa ya namanya akan malu gitu, akan dikucilkan sama gereja gitu. Kalau ada yang berbuat seperti itu gitu, karena kan di gereja setiap lingkungan kita kan ada apa ya istilahnya grup sendiri khusus lingkungan gitu kan. Nanti ada Hmm. yang berbuat gitu kita langsung mengucilkan gitu Bang. Bisa bisa Coba, terjadi dia coba tidak Mbak, dianggap. coba Mbak, apa solusinya? Nih ya, Anda ya, saya mau bertanya kepada Anda yang perempuan Kristen ya. Anda punya suami Kristen, di Kristen kagak boleh cerai. Tapi ternyata suami Anda ini lama-kelamaan dia KDRT sama Anda tiap hari, mukul Anda tiap hari. Habis itu dia kagak kasih Anda makan buat di rumah kayak gitu. Apa solusinya bagi Mbak? Ya kalau saya itu pisah atap Lah, dulu. bisa juga. Kagak Enggak, boleh, kagak boleh. Ya, kagak ya kagak boleh. maksudnya Nggak bisa boleh cerai, nggak boleh, nggak maksudnya boleh. itu untuk Ah, introspeksi diri dulu, eh, berpikir supaya jernih dulu gitu loh. Introspeksi diri dulu gitu, maksudnya nggak gitu. nggak boleh pisah, nikmati aja. Kenapa? Ya enggak, kalau Eh, saya ada eh, misalkan laki-laki saya berbuat gitu ya saya akan ini angkat kaki dulu supaya untuk eh, introspeksi berarti Anda masing-masing. Anda tidak mengikuti ajaran Anda berarti. Lah, kayak Enggak, jadi gimana? Makanya, soalnya apa? eh, kenapa? Soalnya kalau terjadi keributan di dalam satu atap itu nggak akan selesai, terkecuali dia akan berdiam diri dulu introspeksi masing-masing, kayak gitu loh. Kalau sudah reda, kalau sudah adem baru bersatu lagi Iya, gitu. coba perempuan di posisi seperti itu. Hai perempuan, ya, eh, tidak boleh cerai, tapi suami KDRT, terus kita dibiarkannya lapar. Mana hak perempuan membela gitu? Islam datang untuk membela hak perempuan. Kalau di Islam kayak gitu, Mbak, dia bisa memanggil walinya, orang tuanya gitu. Habis itu wanita di Islam bisa meminta mediasi ke pengadilan agama. Dihormati solusi bagi wanita dalam Islam gitu ya. Masa kita tiap hari dipukul nikmati saja, dicerai kagak bisa ya. Enggak, kalau misalkan dari keluarga besar biasanya kalau ada yang melakukan seperti itu sama, sama gitu. Hmm. Diadili sama keluarga masing-masing kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Dan dikucilkan Ya, di gereja. ya itu kan mumpung saya bertanya dengan perempuan gitu ya. Oke Mbak. Udah, pertanyaannya. Mikir-mikir. Ya, 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 ya. Sudah mikir banyak ya. Enggak, Eh, bukan berarti gini, bukan berarti kan pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga gitu. hmm, Pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga, Bang, gitu. hmm. Pertengkaran itu kan Oke. dia bisa apa ya istilahnya dipersatukan kembali gitu. Itu pasti pasti kalaupun nanti akan sampai di titik Romo pun akan mempersatukan kembali gitu, Bang. Menurut Hmm. saya pertengkaran bukan berarti perceraian gitu. Karena masih ada solusi, masih ada titik temunya itu pasti. Kalau menurut saya sih, ya karena kan biasanya kan ada keributan kecil kayak gitu. Gitu. Mungkin itu sih yang saya bicarakan sama Anda. Anda mau bertanya lagi? Cukup sih.
Oke lah, kalau gitu saya bisa gantikan dengan Kristen yang lain ya. Ya, thank you. Oke, thank you Mbak Rosari. Nah, selamat malam. Iya 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 iya.